Hai hai hai, selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Di luar ruang samping, ada banyak mayat. Setelah puluhan hari bertempur, peperangan antar klan serangga dan klan ular mata iblis akhirnya mereda. Jelas sekali, pemilik pemakaman iblis pasti mengira akan ada perselisihan antara kedua klan tersebut. Dan dia kebetulan mengontrol kekuatan mereka hingga hampir setara. Sehingga tidak ada pihak yang menang dan pertarungan berakhir seimbang. Saat ini, kedua belah pihak berhenti berkelahi dan menenangkan pertarungan. Yang awalnya disebabkan oleh Soyen, sekarang kedua klan berkumpul dan di tengahnya ada selokan panjang yang memisahkan kedua kelompok. Di selokan panjang tergeletak sosok emas sepanjang 100 kaki. Sosok ini jelas merupakan Longyi yang tidak memiliki kekuatan untuk mendukungnya dan telah kembali ke bentuk aslinya. Longyi terengah-engah. Terlihat bahwa dia pasti menderita banyak penyiksaan setelah ditangkap. Setelah klan serangga dan klan ular iblis mengepung Longyi, mereka mendiskusikan cara menghadapi Longyi. Karena dia tidak hanya membunuh satu klan, tetapi secara terang-terangan membunuh kedua klan. Jadi tentu saja merupakan sesuatu yang tidak dapat mereka toleransi oleh mereka. Di antara kedua klan tersebut ada 3 sosok yang berdiri. Mereka adalah sosok teratas dari kedua klan tersebut. Raja Serangga dan Serangga Darah Hijau pemakan iblis. Dan Raja Ular Moli dari klan ular bermata iblis. Ketiga sosok ini tergantung di langit di atas Longyi, menatap Longyi yang berlumuran darah dan penuh bekas luka. Kemudian Moli adalah orang pertama yang berbicara. Bunuh dia! Baiklah, binatang ini telah membunuh begitu banyak dari kita, jadi dia pantas mendapatkannya. Raja Serangga jatuh juga berbicara, tapi dilihat dari aura yang terpancar darinya, saya khawatir hanya 2 orang di depannya yang bisa membandingkannya. Kedua klan segera meraung, dan beberapa anggota klan tidak sabar. Mereka tampaknya penuh kebencian terhadap Longyi, dan mereka menggeliat untuk bergegas menuju Longyi. Mengikuti petunjuk beberapa raja, seluruh klan serangga dan klan ular iblis mulai melonjak. Makanlah! Kemudian Raja Serangga di udara melontarkan beberapa patah kata. Segera anggota dari kedua klan di sekitarnya menyerbu maju. Karena Longyi adalah tonik yang bagus untuk mereka. Bahkan jika kekuatan mereka tidak dapat ditingkatkan, tubuh fisik mereka dapat diperkuat secara signifikan. Dan Xiuyanlah yang bergegas keluar dari ruang samping. Manusia ini belum mati. Orang pertama yang sadar adalah serangga darah hijau di langit, karena Xiuyanlah yang terlempar ke ruang samping olehnya. Saat itu serangga berdarah hijau sangat percaya diri untuk membunuh Xiuyan. Tapi sekarang Xiuyan yang masih hidup berdiri di depannya. Serangga berdarah hijau, bukankah Anda mengatakan bahwa Anda telah membunuhnya? Kenapa dia ada di sini sekarang? Raja serangga berjubah hitam bertanya dengan suara yang dalam. Serangga darah hijau pernah berjanji kepada Raja Serangga. Dia 100% yakin bahwa dia telah membunuh Xiuyan. Tetapi yang tidak dapat dia terima sekarang adalah manusia ini muncul di hadapan mereka lagi. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Apa-apaan ini? Serangga darah hijau itu tiba-tiba menjadi ragu-ragu. Jelas sulit baginya untuk menerima kenyataan bahwa Xiuyan masih hidup. Melihat sosok yang tiba-tiba muncul di hadapan mereka, belum lagi serangga berdarah hijau. Bahkan banyak orang dari suku ular bermata iblis dan suku serangga yang pernah melihat Xiuyan pun terkejut. Bagaimanapun, serangga berdarah hijau memiliki kekuatan Kaisar Do bintang 2. Tapi manusia yang kekuatannya kurang dari 1 bintang di tahap akhir Kaisar Do ini sebenarnya masih hidup. Di tengah tatapan yang tak terhitung jumlahnya yang mengandung emosi berbeda, Xiuyan menundukkan kepalanya dan menatap Longyi, yang telah berubah menjadi wujud aslinya. Dipenuhi bekas luka dan sekarat.
Matanya tiba-tiba berubah menjadi merah pekat dan niat membunuh yang luar biasa langsung membara seperti amukan api. Long Yi juga membuka mata emasnya. Saat dia melihat Xiaoyan berdiri di sampingnya, matanya tiba-tiba dipenuhi kegembiraan dan dia berjuang untuk berdiri. Kegembiraan ini bukan karena Xiaoyan datang untuk menyelamatkannya, tapi karena Xiaoyan masih hidup. Saat ini, Long Yi terluka parah dan tidak bisa berdiri sama sekali. Xiaoyan tidak berkata apa-apa. Dengan jentikan jarinya, beberapa pil penyembuhan berubah menjadi berkas cahaya dan ditembakkan ke mulut Long Yi. Lalu dia perlahan berbalik, mengangkat penguasa api kuno abadi dengan tangan kirinya dan terbang perlahan. Tidak peduli ular omong kosong macam apa Anda, atau serangga kecil apa yang ada di dalam parit. Hari ini saya Xiaoyan akan memusnahkan kalian semua. Xiaoyan tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melontarkan beberapa kata pendek dengan dingin. Beraninya manusia bajingan membuat klaim yang keterlaluan seperti itu. Apakah Anda tidak takut mati tanpa tubuh yang utuh? Molly, raja dari klan ular bermata iblis tertawa. Dia hanyalah orang lemah yang tidak mencolok di antara mereka. Tapi saat berikutnya, dia tidak berpikir begitu. Xiaoyan melangkah maju sedikit dan semangat juang yang besar dilepaskan dan gila-gilaan. Saat niat membunuh yang luar biasa memenuhi udara, pupil dari ketiga sosok itu tiba-tiba menyusut. Dan mereka sama sekali tidak bisa merasakan kekuatan pihak lain secara akurat. Jelas, kekuatan pihak lain lebih kuat dari diri mereka sendiri. Setelah mengatakan itu, ekspresi Raja Serangga dengan kulit hijau tua mengembun, dan telapak tangannya yang besar segera diayunkan ke arah serangga berdarah hijau yang dibungkus dengan kekuatan jiwa Xiaoyan. Semangat juang yang kuat dengan cepat berubah menjadi tubuh yang sangat besar di udara. Sekarang, serangga darah pendendam yang besar berharap dapat menghancurkan kekuatan jiwa Xiaoyan. Jangan melebih-lebihkan kemampuan Anda. Xiaoyan mendengus dingin, tidak memperhatikan serangan Raja Serangga. Jika Kaisar Do bintang 2 di depannya tampaknya tidak menjadi ancaman apapun di matanya saat ini. Dengan lambian telapak tangannya, kekuatan jiwa melewati telapak tangannya dan langsung mengenai serangan yang dilancarkan oleh Raja Serangga. Dua kekuatan menakutkan membombardir Raja Serangga bersama-sama. Tuar! Tiba-tiba terdengar suara teredam dan serangan jiwa Xiaoyan langsung menghancurkan serangan yang dilancarkan Raja Serangga tanpa usaha apapun. Molly, pemimpin klan ular mata iblis, melihat ada yang tidak beres. Sekarang, manusia ini lebih unggul melawan serangga darah hijau dan Raja Serangga dengan kekuatan Kaisar Do bintang 2, hanya dengan menggunakan kekuatan jiwanya. Dia sudah begitu kuat sehingga mereka tidak bisa menandingi Xiaoyan. Dilihat dari situasi saat ini, hanya dengan bergabung mereka bisa menghadapi manusia ini. Bagaimanapun, hal ini terkait dengan kelangsungan hidup kedua klan mereka. Jadi tidak ada ruang bagi Molly untuk ragu. Molly mencondongkan tubuh ke depan, melangkah maju sedikit dan terus melambaikan telapak tangannya ke udara. Dari kejauhan dia tampak seperti ular berpisah dengan mulut terbuka lebar. Namun Xiaoyan tidak memperhatikan, dia bahkan tidak melihatnya. Dengan lambaian tangannya seberkas darah mengalir ke arah Molly yang menyerang. Di depan Molly, sosok berdarah muncul. Di bawah sosok itu ada 4 rantai yang sangat mencolok. Begitu boneka iblis Zed muncul, dia langsung melambaikan telapak tangannya yang berdarah dan menyerang Demon Li yang menyerang dengan seluruh kekuatannya. Dan 2 suara teredam tiba-tiba meledak. Setelah ledakan itu, tubuh Molly menjadi mati rasa dan tubuhnya tiba-tiba terjatuh. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan beberapa suap darah. Dan dia mundur dengan keras. Bagaimanapun, kekuatan fisik boneka iblis itu terlalu kuat. Dan Molly tidak pernah menyangka bahwa Xiaoyan akan memiliki penolong. Dan penolong ini lebih kuat dari Xiaoyan. Molly tidak sadar sama sekali dan dengan cepat menekan dadanya untuk menstabilkan tubuhnya.
Pada saat ini, energi dan darah di tubuhnya sangat tidak stabil. Tetapi saat ini, Xiaoyan sudah mengambil keputusan untuk membunuh mereka. Jadi boneka iblis itu bergegas menuju Molly yang mundur. Di sini, kekuatan Kaisar Do bintang 2 tingkat tengah Xiaoyan juga meledak sepenuhnya. Dibungkus oleh kekuatan jiwa Xiaoyan yang tak terlihat, serangga darah hijau menyusut tajam, dan fitur wajahnya menjadi sangat terdistorsi. Xiaoyan perlahan mengangkat tangannya dan tiba-tiba meraihnya dengan paksa. Segera jeritan melengking bergema di angkasa, dan serangga darah hijau itu langsung meledak menjadi kabut darah, yang membuat orang-orang di sekitar, apakah mereka dari klan serangga atau klan ular bermata iblis, tercengang saat melihat pemandangan ini. Sehingga serangga dan ular yang berlari ke depan tanpa ragu-ragu itu berhenti karena terkejut. Namun Xiaoyan tidak menunjukkan ekspresi apapun. Kemudian penguasa api kuno di tangan kirinya memancarkan cahaya yang menyilaukan. Sepertinya karena api aneh telah menyatu lagi. Warnanya sebagian besar kuning muda, dan seluruh penguasa memancarkan napas kuno. Xiaoyan melangkah maju sedikit, mencondongkan seluruh tubuhnya keluar, dan segera menghilang. Dalam sekejap mata, bayangan hitam tiba-tiba muncul di depan Raja Serangga, dan kekuatan yang membakar udara di sekitarnya turun dengan keras. Penguasa pemotong peledak api. Kekuatan Xiaoyan saat ini tidak memberi mereka ruang untuk melawan. Jeritan itu terdengar lagi dan tubuh Raja Serangga terbelah menjadi dua oleh penguasa api kuno tanpa kejutan apapun. Xiaoyan mengangkat tangannya sedikit dan nyala api kuning muda keluar dari tangan Xiaoyan. Api itu menyatu dengan banyak api suci kekacauan dan langsung membakar Raja Serangga yang tubuhnya dipotong oleh Xiaoyan menjadi abu. Xiaoyan menoleh dan melihat boneka iblis itu. Saat ini sosok Molly sudah lama menghilang, namun terdapat bekas darah di mulut boneka Samo. Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Jelas sekali boneka iblis darah itu langsung memakan Molly. Segera Xiaoyan mengambil kembali boneka iblis itu dengan lambaian tangannya. Sekarang, 3 Kaisar Do bintang 2 semuanya musnah di tangan Xiaoyan, tanpa bertahan lebih dari 2 putaran, sehingga semua anggota klan serangga dan suku klan ular bermata iblis tercengang. Bahkan tidak ada yang berani berbicara. Xiaoyan melihat ke bawah ke sekeliling. Sekarang pemimpin mereka sudah mati, dan dia mungkin tidak memiliki banyak kekuatan lagi. Jadi Xiaoyan tidak ingin membunuh mereka lagi. Semuanya, pergilah! Xiaoyan melontarkan beberapa kata dengan lembut. Dalam sekejap semua klan ular dan serangga di sekitarnya lari ke segala arah. Kemudian penguasa api kuno berubah menjadi beberapa berkas cahaya menembus tubuh Xiaoyan. Dan sosok Xiaoyan perlahan turun. Pada saat ini, luka Longyi membaik secara signifikan setelah meminum obat penyembuhan. Setidaknya hidupnya tidak lagi dalam bahaya, dan dia telah berubah menjadi bentuk manusia dan pulih dengan sendirinya. Longyi terluka parah kali ini. Jika Xiaoyan keluar beberapa saat kemudian, Longyi akan benar-benar menghilang dari dunia ini. Xiaoyan melihat sekeliling dengan kekuatan jiwanya sebelum perlahan duduk bersila. Sekarang Xiaoyan tidak mau berlatih, tapi menenangkan emosinya dulu. Saat aura pembunuh di sekelilingnya berangsur-angsur memudar dan dia pulih, Xiaoyan berdiri lagi dan melihat ke dalam pemakaman domain iblis. Namun saat dia hendak mengambil langkah, cahaya biru menyala di sampingnya, dan Zanlo muncul di sampingnya. Tunggu, tunggu. Saya tidak bisa merasakan dunia di dalam dengan jelas. Saya khawatir ini tidak sederhana. Meskipun Anda telah menerobos Kaisar Do bintang 2, tapi Anda tidak bisa melawannya sama sekali. Selain itu, kultivasi Anda baru saja dimulai. Jadi, mencairkan esensi darah adalah satu-satunya cara untuk melawannya. Dan itu adalah tujuan sebenarnya dari perjalanan Anda. Zanlo menghentikan Xiaoyan yang hendak pergi ke pemakaman alam iblis dan berkata dengan sungguh-sungguh, menekankan kata-kata peleburan esensi darah.
Xiaoyan yang berdiri dengan merasa sangat asing dengan kata peleburan esensi dan darah. Jadi dia bertanya dengan ragu-ragu. Apa itu peleburan esensi dan darah? Ayo pergi ke menara dulu. Segera tubuhnya berubah menjadi berlian cahaya biru. Setelah memasuki pagoda Shinchan Suling, Xiaoyan sangat bingung dan penasaran. Dengan lambaian tangannya, pagoda Shinchan Suling berubah menjadi aliran cahaya dan pelan melayang di depan Xiaoyan. Dan dengan lancar, Long Yi dan rombongannya juga masuk ke pagoda Shinchan Suling. Segera 3 sosok muncul di pagoda Shinchan Suling. Xiaoyan pertama kali menempatkan Long Yi di tempatnya. Kali ini, Long Yi terluka parah dan mungkin membutuhkan banyak waktu untuk pulih. Setelah menempatkan Long Yi, Xiaoyan melihat ke arah Zhanlo. Pada saat ini senyuman aneh muncul di wajah Zhanlo. Dia melambai ke Xiaoyan dan berjalan menuju tengah lapisan gas berantai. Kemudian, Zhanlo melambaikan tangannya dan seluruh lapisan udara berantai tiba-tiba menjadi terdistorsi. Dan genangan darah besar muncul dari udara tipis di tengah lapisan udara berantai. Apa-apaan ini? Xiaoyan melihat kegenangan darah besar yang tiba-tiba muncul di lapisan udara berantai dengan sangat terkejut. Di genangan darah berwarna merah darah terus berjatuhan, kemudian mendorong keluar gelembung satu demi satu dan meledak, sehingga mengeluarkan bunga darah merah tua. Zhanlo tersenyum dan menjelaskan kepada Xiaoyan. Ini adalah genangan darah dengan darah klan iblis. Jika Anda ingin maju ke sini 8 ekstrim surgawi, dan mempraktekkan seni 8 ekstrim surgawi yang lengkap, Anda harus memiliki darah klan iblis. Darah di tubuh Anda dan garis keturunannya, inilah yang saya maksud. Dengan melebur esensi darah, memancarkan esensi darah, benda ini bisa memberi saya darah klan iblis. Xiaoyan memandang Zhanlo dengan bingung, dan Zhanlo juga mengangguk. Mengapa dikatakan bahwa seseorang harus memiliki darah klan iblis untuk maju ke sini? 8 ekstrim surgawi. Xiaoyan bahkan lebih bingung. Seni 8 ekstrim surgawi yang awalnya dianggap sulit untuk maju, tampaknya menjadi tidak terlalu sulit. Karena roh jahat, dan hanya mereka yang memiliki darah iblis yang dapat menyerap roh jahat. Zhan Tua menjawab. Sepertinya Anda sudah mengetahui beberapa hal sekarang. Segera berbagai informasi memasuki pikiran Xiaoyan, dan di benua Dodi, metode penyampaian informasi ini adalah yang paling umum. Xiaoyan menutup matanya sedikit dan sejumlah besar informasi mengalir ke dalam pikirannya. Di zaman kuno, ketika dunia pertama kali dibuka, dunia ini memiliki banyak sekali bidang. Selama periode prasejarah, 3 ras besar lahir. Manusia, iblis, dan monster. Ketika ras tersebut memiliki perbedaannya masing-masing, metode budidayanya yang unik dan kekuatannya uniknya masing-masing. Tentu saja tidak perlu dikatakan lagi bahwa ras manusia adalah ras yang paling tersebar luas dimanapun ia berada. Metode latihan umat manusia adalah dengan berlatih ki pertarungan yang meningkatkan kekuatan diri sendiri dengan menyerap sumber energi langit dan bumi. Menggunakan ki pertarungan untuk melakukan keterampilan bertarung yang merupakan metode latihan yang cukup stabil. Namun peningkatannya juga relatif lambat. Umat manusia dapat menyerap api surgawi di antara 3 benda aneh yang dapat sangat meningkatkan kekuatan serangan dan tingkat pemurnian obat umat manusia. Klan iblis adalah ras dengan garis keturunan kuno dan juga merupakan ras yang misterius dan istimewa. Bukan karena klan iblis memiliki pencapaian yang rendah dalam melawan ki, juga tidak mengembangkan ki pertarungan, tetapi karena kondisi fisik mereka menyerap ki pertarungan untuk mengolah tubuh mereka dan melatih tubuh mereka menjadi sangat kuat disebut budidaya tubuh. Oleh karena itu, kekuatan tubuh mereka sungguh menakjubkan. Mereka mengandalkan tubuh mereka untuk bertarung dan memiliki kemampuan pertahanan dan serangan fisik yang kuat. Bahkan monster dengan level yang sama tidak dapat menandingi kekuatan fisik klan iblis.
Klan iblis dapat menyerap segel spiritual di antara 3 benda aneh, dan fungsi utama segel spiritual adalah untuk meningkatkan kekuatan tubuh fisik. Iblis adalah ras yang sangat langka dan misterius. Tidak ada perbedaan mendasar antara klan iblis dan klan manusia. Mereka juga perlu memupuk semangat juang. Hanya karena perbedaan darah, maka metode budidayanya berbeda. Klan iblis tidak hanya meningkatkan kekuatannya sendiri dengan menyerap sumber energi langit dan bumi, tetapi juga secara langsung menyerap energi inti iblis. Namun, meskipun tidak dapat menyerap semuanya dan mereka hanya dapat menyerap sebagian saja, meski demikian kekuatannya meningkat dengan sangat cepat dibandingkan manusia dan monster. Justru karena metode budidaya iblis yang unik, maka klan iblis menjadi sangat kuat. Namun, ras makhluk haus darah ini hanya ada di beberapa alam, dan jumlahnya tidak banyak. Meskipun rasnya memiliki populasi yang kecil, jumlah orang kuat tidak kalah dengan ras manusia dan monster. Iblis dapat menyerap hantu di antara 3 benda aneh, yang dapat meningkatkan kekuatan jiwa mereka secara signifikan. Tetapi tingkat penyerapan tidak semuanya terkait dengan kekuatan jiwa dan tingkat roh jahat. Dari ketiga ras ini, kecuali iblis yang hanya ada di beberapa alam, ras manusia dan ras iblis ada di alam yang tak terhitung jumlahnya, dan selalu ada aliran darah baru yang mengalir dalam sejumlah besar. Karena ketiga ras tersebut memiliki karakteristik yang berbeda, setiap ras hanya dapat menyerap 3 benda magis jenis tertentu. Oleh karena itu, ketiga benda ajaib di benua Kaisar Do tampaknya ada secara khusus untuk ketiga ras kuat tersebut. Di benua Kaisar Do, di zaman kuno, perang besar terjadi antara langit dan bumi. Itu adalah perang yang mengguncang dunia dan menangisi roh jahat dan dewa. Hampir semua prajurit Kaisar Do yang kuat di benua Kaisar Do terlibat dalam perang ini. Belakangan, mereka disebut bencana kuno. Saat itu benua Kaisar Do hampir penuh dengan peperangan dan jeritan yang berlangsung selama bertahun-tahun. Alasan mengapa kejadian seperti itu terjadi justru karena metode budidaya iblis yang unik dan cepat. Di zaman kuno, di awal benua Kaisar Do, kekuatan dan pengaruh antara 3 ras manusia, iblis, dan monster hampir seimbang. Namun, karena perbedaan metode budidaya masing-masing ras, kesenjangan antara keduanya ras secara bertahap muncul. Karena metode pelatihan mereka yang unik dan cepat. Kekuatan klan iblis meningkat jauh lebih cepat daripada 2 klan lainnya. Lambat laun, kekuatan klan iblis menjadi semakin kuat. Mengandalkan kekuatan tirani, mereka mengambil alih dan menjara seluruh benua Kaisar Do, mengakibatkan ketidakseimbangan kekuatan yang serius antara ras manusia dan ras monster. Untuk bertahan hidup, ras manusia dan ras monster memutuskan untuk bergabung untuk menghadapi ras iblis. Di saat yang sama, sejumlah besar monster dipimpin oleh monster yang cerdas dan pintar juga bergabung untuk menghadapi iblis yang memburu mereka tanpa hambatan. Maka terjadilah perang besar. Dalam pertempuran besar ini, benua Dodi hampir menjadi tempat pembunuhan. Mayat ada di mana-mana, sungai darah mengalir, dan semua makhluk hidup hancur. Tepat ketika hampir semua orang mulai putus asa, sebuah nama bergema di seluruh benua Kaisar Do. Kaisar Hantu Abadi, orang kuat Do abadi yang legendaris, dan penciptaan benua Kaisar Do. Orang kuat Do abadi dengan jari-jarinya menutupi langit, memandang rendah semua makhluk hidup di benua Kaisar Do. Kemunculan Dosian yang perkasa akhirnya mengakhiri perang yang berlangsung selama hampir 100 tahun. Kemudian, orang kuat di tingkat Dosian membatasi jumlah Kaisar Do yang dapat naik ke benua Kaisar Do. Tidak seperti manusia dan iblis, mereka hanya perlu mencapai Kaisar Do di alam lain untuk naik ke benua Kaisar Do. Sehingga populasi di benua Kaisar terbatas dan jumlahnya sangat berkurang, dan akhirnya kekuatan ketiga pihak setara.
Dan situasi harap berkaki 3 muncul di benua Kaisar Do. Do Xian yang kuat secara alami diingat di benak semua makhluk di benua Dodi. Jadi, jika Anda ingin berlatih seni di 8 surgawi tertinggi ke level tertinggi, atau bahkan jika Anda ingin menerobos Kaisar Do, melebur esensi darah adalah level yang harus Anda lewati, kata Janlo sambil melirik ke arah Xiuyan. Saat ini mata Xiuyan telah terbuka dan dengan terkejutan di matanya. Tanpa kekuatan Kaisar Do bintang 2, Anda tidak akan pernah bisa bertahan. Inilah sebabnya Anda harus terlebih dahulu menyerap energi darah iblis untuk meningkatkan kekaisaran Do yang lebih tinggi. Namun rasa sakit selama peleburan sangatlah menyakitkan. Itu adalah sesuatu yang hanya bisa ditanggung oleh manusia, tanpa kemauan manusia super dan keyakinan yang kuat. Dan jika Anda tidak tahan lagi, Anda akan menghilang dari dunia ini, ucap Janlo dengan nada berat. Jelas, proses peleburan esensi darah sebenarnya adalah mengekstraksi darah manusia dan kemudian menyuntikkan darah iblis. Kedua garis keturunan tersebut akan dilembur hingga menyatu. Namun dengan peleburan ini akan memiliki kedua garis keturunan ras manusia dan ras iblis. Jadi secara alami akan memiliki kemampuan dari kedua garis keturunan tersebut. Setelah sukses, kekuatan Anda akan kembali ke tahap awal Kaisar Do bintang 1, tetapi Anda tidak perlu khawatir tentang ini. Darah iblis di pemakaman alam iblis ini cukup untuk meningkatkan kekuatan Anda menjadi Kaisar Do bintang 2. Memang ada resiko dalam peleburan esensi darah. Memang besar, tapi manfaatnya tidak ada habisnya. Jadi, Anda bisa mengambil keputusan sendiri. Setelah mengatakan ini, Janlo hanya menatap Xiuyan, seolah menunggu keputusan Xiuyan. Setelah mendengar ini, Xiuyan merutkan kening. Resiko peleburan esensi darah memang terlalu besar. Belum lagi prosesnya yang sangat menyakitkan. Jika dia tidak bisa bertahan, Anda akan langsung mati. Meskipun dia tidak tahu seberapa hebat rasa sakitnya, Xiuyan dapat membayangkan bahwa dengan manfaat yang begitu besar, bagaimana rasa sakit ini bisa mudah diatasi. Namun bisa memiliki garis keturunan klan iblis adalah tawaran yang hampir tak tertahankan dan menggiurkan. Ini tidak hanya akan mempercepat kultivasinya, tetapi juga memungkinkannya mengembangkan 8 seni surgawi tertinggi. Dengan cara ini, dia bisa menerobos Do Xian. Mungkin ada kemungkinan untuk kembali ke benua Doki untuk bersatu kembali dengan kerabatnya. Meskipun kemungkinan ini sangat kecil. Setelah berpikir lama, Xiuyan mengambil keputusan. Dia tahu bahwa peleburan esensi darah akan menjadi proses yang sangat menyakitkan, tetapi manusia hanya harus berjuang. Jadi Xiuyan mengangguk setuju, dan mata Janlo menjadi rileks saat dia menatap Xiuyan. Janlo tahu bahwa Xiuyan akan setuju, tetapi sebelum Xiuyan setuju, Janlo masih sangat gugup. Baru setelah Xiuyan mengangguk, Janlo diam-diam menghela nafas lega. Sudahkah Anda memikirkannya dengan jelas? Anda harus tahu bahwa begitu Anda mengambil keputusan, Anda tidak boleh menyerah. Jadi, apakah Anda yakin? Janlo bertanya lagi pada Xiuyan, karena setelah peleburan esensi darah dimulai, tidak ada jalan untuk mundur. Berpikirlah jernih, semuanya akan mungkin hanya jika saya memiliki kekuatan, kata Xiuyan tegas. Senyuman puas akhirnya muncul di wajah Janlo dan dia mengangguk. Mari kita mulai. Saya akan menurunkan kekuatan saya pada awalnya, tetapi kekuatan ini akan menjadi semakin kuat. Jadi Anda harus bertahan. Mendengar itu tanpa ragu sedikit pun, Xiuyan melangkah langsung ke genangan darah dan terus-menerus meledak. Begitu Xiuyan melangkah ke dalam genangan darah, air berwarna darah memercik ke tubuh Xiuyan, menimbulkan suara terbakar. Rasa sakit yang membakar datang dengan kuat, dan darah segera muncul di dahi Xiuyan. Segera, pusaran berwarna merah darah terbentuk di seluruh kolam dengan Xiuyan sebagai pusatnya, menjerat tubuh Xiuyan dan tidak bisa bergerak.
Sambil berputar seperti gangsing di tubuh Xiaoyan, jejak esensi dan darah ditarik keluar dari tubuh Xiaoyan. Saat Xiaoyan berputar dan kekuatannya mulai mengalir perlahan. Kekuatan Kaisar Do bintang 2 di tahap tengah turun ke awal Kaisar Do bintang 1 hanya dalam beberapa menit. Wajah Xiaoyan tampak sepucat salju berbeda dengan warna darah. Urat di lidahnya terlihat dan butiran keringat mengucur. Tiba-tiba Xiaoyan menyeburkan seteguk darah dan menyatu ke dalam genangan darah. Integrasi esensi darah manusia dan darah iblis membuat energi seluruh kumpulan darah tiba-tiba menjadi lebih kuat. Xiaoyan menggigit bibirnya erat-erat, dan darah dari sudut mulutnya terus melebur keluar. Jatuh, lalu ditelan oleh darah di genangan darah berulang kali. Kemudian seluruh kolam darah mulai memancarkan cahaya merah samar. Tidak tahu apakah itu karena suntikan esensi dan darah manusia Xiaoyan. Nah, Anda harus bertahan. Berdiri di dekat genangan darah, Yanlo memiliki sedikit kekhawatiran di wajahnya. Rasa sakit melanda seluruh tubuh Xiaoyan. Saat ini Xiaoyan merasa seperti sedang terbakar di dalam tungku. Tulang-tulang di tubuhnya sepertinya digigit semut, sehingga dia sama sekali tidak mampu bergerak. Rasa sakit seperti itu tidak dapat dipahami tanpa pengalaman pribadi, dan perasaan sakit yang tak tertahankan secara bertahap meningkat seiring dengan hilangnya kekuatan. Zanlo perlahan-lahan mengontrol kecepatan aliran air darah di kolam. Secara bertahap meningkatkan kecepatan aliran darah, sehingga Xiaoyan tidak langsung roboh. Tubuh telanjang Xiaoyan berputar-putar di pusaran darah, dan jejak pancaran energi muncul di sekujur tubuhnya, dan pancaran cahaya berkeliaran di sekitar tubuh Xiaoyan. Pada saat ini Xiaoyan menutup matanya rapat-rapat, alisnya berkedut terus-menerus. Terlihat dia sangat kesakitan sekarang. Di tengah alis Xiaoyan, tanda klan perlahan muncul, memancarkan cahaya aneh. Seiring berjalannya waktu, lalu aliran darah di kolam telah mencapai puncaknya. Pusaran berwarna darah berputar semakin cepat, sehingga hampir mustahil untuk melihat perputarannya. Melainkan tirai darah berbentuk silinder. Beberapa sinar cahaya keemasan menyala, dan dalam sekejap mata, mereka menembus ke dalam tubuh Xiaoyan. Tubuh Xiaoyan tiba-tiba bergetar. Suara kesakitan terdengar memilukan, dan peleburan yang sebenarnya dimulai. Ekspresi Zanlo menjadi lebih serius saat ini, karena mungkin tidak banyak orang di benua Kaisar Do yang dapat menanggung rasa sakit yang lebih buruk daripada hidup dan mati. Raungan yang lebih menyedihkan dari yang sebelumnya terus terdengar di genangan darah, bergema di seluruh lapisan udara berantai tanpa gangguan untuk waktu yang lama. Zanlo di samping mulai merasa ketakutan. Meskipun dia tidak berhubungan lama dengan Xiaoyan, dia juga mengembangkan banyak rasa sayang pada Xiaoyan. Nah, Anda harus melewatinya. Waktu berlalu perlahan. Kesadaran Xiaoyan telah tersiksa oleh rasa sakit yang hampir tak tertahankan dan menjadi bingung. Kekuatannya telah turun ke tahap tengah Kaisar Do bintang 1, dan energi darah sekelilingnya juga menjadi sangat kaya. Dan darahnya terus-menerus terkorosi dan mengubah meridian Xiaoyan. Pada saat ini, fisik dan meridian Xiaoyan telah mengalami beberapa perubahan halus. Seluruh tubuhnya menunjukkan energi darah yang samar, dan bahkan aura pembunuh yang samar menyebar di udara. Sudah hampir waktunya. Zanlo memandang Xiaoyan yang masih berputar tanpa sadar di pusaran darah, mengurutkan kening dan berkata dengan lembut pada dirinya sendiri. Sesaat setelah Tuan Zhan selesai berbicara pada dirinya sendiri, pusaran darah mulai melambat, dan darah perlahan berhenti mengalir. Seberkas cahaya keluar dari darah, dan setelah mengelilingi kepala Xiaoyan untuk waktu yang lama, perlahan itu menembus dari tanda klan di antara alis Xiaoyan. Alis Xiaoyan mengendur dari jeritan itu tiba-tiba berhenti dan berangsur-angsur menghilang. Kelompok matanya menggeliat beberapa kali karena lelah dan matanya terbuka dengan malas, dan fluktuasi energi yang aneh menyebar. Peleburan berhasil.
Janlo memandang Xiuyan dan tiba-tiba membuka matanya dan dipenuhi dengan keterkejutan. Xiuyan akhirnya selamat dan peleburan akhirnya berhasil. Pada saat ini semua yang ada di genangan darah berhenti. Xiuyan berdiri di tengah kolam dan menggerakkan tubuhnya. Meskipun kekuatannya saat ini telah kembali ke tahap awal Kaisar Du Bintang 1. Dia bisa merasakan darah masuk tubuhnya sepertinya menyembunyikan energi yang sangat besar dan kuat. Pada saat ini di atas kepala Xiuyan ada cahaya redup yang memancar dari tengah garis aneh di atas lapisan gas berantai. Tapi Xiuyan tidak menyadarinya. Wah, itu tidak mudah. Peleburannya benar-benar sukses. Wajah Janlo berseri-seri dengan gembira. Memang benar peleburan dari darah itu terlalu kejam. Orang lain mungkin tidak mengetahuinya, tapi Janlo mengetahuinya dengan baik. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa ditanggung oleh banyak orang. Jadi Janlo juga mengagumi tekad Xiuyan. Xiuyan tergigit dan menggaruk kepalanya. Saya hanya beruntung. Jika saya terus berjalan, saya khawatir saya tidak akan bisa bertahan. Sudah tercapai. Bagaimana? Mau istirahat? Tanya Janlo prihatin. Tidak perlu. Kondisi saya sangat baik sekarang. Meski proses peleburan sangat menyakitkan, pemulihan setelah sukses juga sangat cepat. Kalau begitu, ayo kita keluar dari menara dulu dan serap darah iblis untuk memulihkan kekuatan Anda. Saya tidak bisa merasakan bagian dalam makam. Jika Anda ingin masuk, Anda harus mengembalikan kekuatan Anda. Bisakah Anda membiarkan Longyi datang dan melebur esensi darah? Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.